Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat menunaikan ibadah puasa pada siang hari ini. Semoga teman-teman yang menyaksikan di tengah sedang proses melakukan syarat-syarat puasa, yaitu menahan nafsu, lapar, dan haus, dapat diberikan kelancaran sembari kita melakukan diskusi dan sharing-sharing mengenai materi yang akan kita angkat pada siang hari ini. Nah, semoga teman-teman juga tidak dalam keadaan kekurangan sesuatu apapun sehingga bisa mengikuti sesi diskusi pada siang hari ini, sesi sharing-sharing pada siang hari ini dengan baik dan lancar, dan materi atau ilmu yang diterima dengan baik masuk dan dapat diimplementasikan di kemudian hari. Oke, langsung saja tanpa lama-lama. Di sini kita akan membahas satu topik utama, yaitu Python dan Java. Nah, teman-teman, mungkin sebagian dari teman-teman semuanya yang berada dalam ranah informatika, dalam ranah secara pendidikannya sudah masuk ke informatika, ataupun teman-teman yang tidak dalam pendidikan yang informatika tapi berkecimpung dalam informatika secara independen, yang belajar sendiri atau otodidak istilahnya. Nah, mungkin juga teman-teman sudah tahu mengenai Python dan Java. Apakah itu? Nah, kedua hal ini yang akan menjadi topik pembahasan utama. Nah, ada kelanjutannya, Python dan Java. Python dan Java ini mau kita apakan gitu ya kan ya. Nanti untuk mengenai definisinya akan dijelaskan di tahap selanjutnya. Tapi di sini kita akan bahas atau oprek mengenai topik utamanya. Oke, Python dan Java mau kita apakan? Coba dibaca di kalimat selanjutnya, itu future career prospect. Nah, future career prospect, prospek karir masa depan terkait Python dan Java. Nah, Python ini selain halnya yang mungkin teman-teman sudah tahu ya mengenai Python dan Java, ini adalah sebuah bahasa. Namun, adakah karir yang bisa dihasilkan di masa depan? Nah, itu kita akan bahas lebih detailnya. Kemudian, sebelum kita lanjut ke pembahasan utamanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dani Safrial, biasa dipanggil Dani. Saya berasal dari perguruan tinggi Universitas Trunojoyo Madura. Saat ini sedang menempuh semester 2. Kemudian lanjut saja tanpa berlama-lama. Ya, nah ini adalah suatu hal yang mungkin telah menjadi tanda tanya dalam benak-benak pikiran teman-teman semuanya. Apa sih Python dan Java itu? Ya. Kemudian where direction of language applies. Oke, di mana sih arah kita mengaplikasikan bahasa dari yang kita sebut tadi, yaitu Python dan Java ini kita bisa aplikasikan di mana gitu ya kan. Kemudian dan arah karirnya akan seperti apa. Nah, ini adalah tiga topik yang akan kita bahas, 3 rumusan masalah yang akan kita selesaikan. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai 3 hal ini sudah berurutan teman-teman. Jadi nanti semoga teman-teman dapat menyimak dengan baik ya. Saya harap dapat lancar dengan baik. Kemudian, nah ini kita masuk kepada introduction. Oke, abaikan foto di sampingnya teman-teman ya. Introduction. Python is a high level. Oke, introduction. Bicara mengenai bahasa Python dan Java tadi. Nah, tadi kan muncul pertanyaan mengenai apa sih bahasa-bahasa dua hal itu ya, Python dan Java. Nah, inilah saatnya kita oprek. Python is a high level. Nah, Python ini adalah sebuah bahasa ya. Nah, bahasa yang high level, tingkat tinggi, yang artinya itu adalah bahasa yang indikatornya tingkat tinggi itu adalah bahasa yang mudah dipahami oleh manusia. Nah, seperti itu. Jadi,
ada 3 tingkatan yang telah diketahui secara umum ya. Tingkatan pertama itu tingkatan rendah, terus mid, kemudian and high. So in low level is a language, computer language, yang dimana manusia itu akan susah untuk memahami bahasa ini, seperti halnya bahasa biner, angka 1010. Nah, di lebih tinggi lagi itu masih bisa dipahami, tapi masih susah. Dan yang terakhir ada high level, yaitu Python. Ini sangat mudah untuk dipahami. Nah, makanya jika teman-teman sudah pernah membuka bahasa Python, ya pasti akan mengetahui bahwa bahasa Python ini bisa dibaca, bisa kita baca secara kalimat kita ya, secara verbal gitu. Kemudian interpretasi bahasa dengan fokus, simplicity, and readability. So I agree about this definition. Karena bahasa ini tuh menginterpretasi dengan fokus pada simpelnya ya. Yang bahasa Python ini tidak terlalu neko-neko. Kita sebutnya itu tidak terlalu buang-buang kalimat yang tidak penting gitu. Tidak terlalu pemborosan kata gitu. Dia ini benar-benar didesain dengan sangat rapi dan sangat pase gitu, sangat padat. Dan selain daripada itu dapat dibaca dengan mudah. Kalau kita bandingkan dengan bahasa yang lain, saya rasa Python adalah bahasa yang paling mudah dari semuanya bahasa. Kecuali bahasa yang biasa digunakan, bahasa ibu, bahasa ini enggak. Maksudnya bahasa yang dalam ranah bahasa pemrograman. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai Java adalah widely used class-based object-oriented language known for its platform independence. Oke, Java adalah bahasa yang digunakan banyak ya, banyak sekali digunakan, luas, digunakan secara luas. Tentu kita mengetahui hal itu, class based. Nah, berbasis kelas, kalau teman-teman mengetahui bahasa yang di Java itu selalu menggunakan kelas ya, untuk lebih umumnya gitu. Dan bahasa ini juga object oriented, berorientasi objek, bahasa yang berorientasi objek. So contohnya berorientasi objek itu dia punya algoritma yang dimana itu berorientasi. Jadi konsepnya itu orientasi objek. Saya berikan contoh satu orientasi objek ya. Misalkan ada objeknya adalah saya sendiri. Oke, saya sendiri ya, Dani gitu. Objeknya adalah Dani. Maka nantinya akan ada banyak atribut kan, atribut-atribut. Nah, atribut itu akan dideklarasikan berdasarkan objek yang disebutkan, yang dideklarasikan juga. Kalau Dani, atributnya apa? Atributnya pasti tadi university mana, tadi kan gitu ya kan ya. Tadi kan ada saya yang menyebutkan universitas mana. Ataupun saya menyebutkan mengenai kelasnya atau semesternya, semester berapa gitu. Nah, itu adalah suatu bahasa yang berorientasi objek. Nah, dan dia ini platform dependent. Oke, next maybe cukup. Lanjut, direction of language application lebih tepatnya. Arah pengaplikasian bahasa dari Python dan Java tentunya. Nah, karena bagaimanapun jika kita mempelajari sebuah bahasa, entah bahasa apapun ya, Python maupun Java, kalau kita tidak memiliki tujuan akan digunakan kemana, tentu kalian akan susah untuk membuat progres yang besar, atau akan susah lah untuk membawa ilmu kalian, karena kalian ibarat seperti sedang berjalan di kegelapan kalau teman-teman belajar tanpa tujuan. Itu tidak akan pernah nyampe, susah nyampenya. Jadi untuk bisa kalian teman-teman belajar bahasa Python dengan baik dan benar ya, tentukan dulu tujuan teman-teman membuat ini itu untuk apa gitu, untuk membuat apa, misalkan mau membuat karya apa. Nah, di sini saya menjelaskan karya-karya seperti apa sih yang bisa dibuat dari dua bahasa ini, yaitu Python dan Java. Python versatility enable application in various fields such as web development. So yes,
Dia ini bisa digunakan, bisa masuk ke bidang web development, data analysis, machine learning, and artificial intelligence. Oke, kita oprek satu persatu. Mungkin saya ambil 2 contoh aja ya mungkin ya. Oke, seperti web development. Kalau teman-teman mengetahui website ya pasti mengetahui dong website. Nah, website itu tentu tidak akan dibuat begitu saja. Pasti akan ada filosofi bagaimana website ini bisa terbuat seperti demikian, rapi banget, bagus banget, bisa kita gunakan dengan gratis, ada yang berbayar juga. Tapi kan kita, ini tentu kita akan sebagai seorang mahasiswa ya, sebagai seseorang yang belajar bahasa juga pasti butuh untuk mengetahui sesuatu ini bagaimana sih dibuat gitu ya kan ya. Contohnya web. Nah, web ini dibuat menggunakan bahasa Python teman-teman. Salah satunya. Dalam bidang mana? Karena kan website kan ada front end, ada back end kan. Nah, Python ini ada di posisi mana sih? Kalau kita bicara mengenai front end, back end, mungkin bisa teman-teman cari di luar ini ya, karena kita akan fokus kepada arah pengaplikasiannya. Pengaplikasinya ada pada back end yang alias dalam dari website itu sendiri, bukan di tampilannya. Tampilannya itu beda lagi, beda bahasa lagi. Tapi kalau misalkan untuk yang di perhitungannya ataupun pada saat kita search, misalkan kita lagi buka Netflix ya, Netflix di web, terus kita mau nyari film apa gitu. Nah, itu menggunakan mesin engine kan, mesin data juga. Itu pasti membutuhkan yang namanya item versability, membutuhkan backend bahasa Python, itu untuk membuat proses data, perhitungan rumit dan pengondisian dan sebagainya, itu menggunakan Python karena dia ini bahasa pemrograman, memprogram. Kemudian selanjutnya data analis. Data analis ini kalau dalam perusahaan itu contohnya ya, kalau misalkan kita punya data, kemudian kita ingin mengetahui nilai kita sendiri ya semasa SMK itu, mulai dari awal semester sampai akhir semester kelas 3 itu seperti apa sih kenaikannya, itu bisa dibuatkan grafik gitu menggunakan macam-macam, itu bisa machine learning. Kemudian kita bisa memprediksi, misalkan buat data mengenai yang tadi ya, mengenai SMK kita tadi mulai awal dan semester akhir tuh kenaikannya seperti apa. Nah, itu bisa kita prediksi menggunakan machine learning. Semester selanjutnya seperti apa menggunakan data history. Ataupun misal kita ingin membuat sebuah mesin yang atau apa ya, program yang bisa menyebutkan ini tuh gambar apa, itu juga bisa. Nah, machine learning akan luas, kalau dibahas di sini mungkin tidak akan muat ya. AI jangan tanya kalau AI, mungkin teman-teman sudah paham. Kalau mau contoh simpelnya ChatGPT boleh tuh, itu AI itu. Java language can be applied to game development, cloud computing, big data, artificial intelligence, dan Internet of Things or IoT. Bahasa Java bisa diaplikasikan kepada game development, cloud computing, dan ini semua pengaplikasian ini semua Java itu sebenarnya cenderung kepada game development saat ini berdasarkan yang ada dalam pembicaraan umum dalam media sosial ya, game development. Pasalnya dia ini mendukung beberapa yang dimana digunakan untuk membuat VR, itu bagus. Terus, nah itu bisa dikembangkan menjadi sebuah game ya, VR, game yang edukasi itu bagus. Nah, ini adalah contoh dari aplikasi dari pengaplikasian bahasa Java. Cloud computing, komputasi awan itu ya, big data. Big data ini adalah sebuah di mana kita memproses data, memperbaharui data. Kalau kita bicara mengenai contohnya itu ada di mana ya? Yang dimana ada sebuah data, bank data gitu, yang dimana terus mengupdate secara otomatis, tidak manual. Misalnya data masuk manual enggak, tapi ini adalah data yang otomatis terupdate gitu. Nah, itu menggunakan bahasa Java, itu bisa. AI juga sama halnya dengan Python tadi, dia juga bisa untuk digunakan sebagai implementasi ke AI dan Internet of Things. Nah, ini bagi teman-teman yang belum tahu Internet of Things itu apa, ya ini adalah sebuah
sebuah seperti semacam robotics ya. Contoh dari produk Internet of Things atau IoT itu adalah pada saat pada dimana kita membuat sebuah alat otomatis atau alat remote yang dimana kita bisa kontrol dari jarak jauh menggunakan itu. Makanya Internet of Things. Misalkan saat teman-teman pasang IoT ya, misalkan teman-teman lagi perjalanan jauh meninggalkan rumah, di rumah itu sambil dipasang IoT pada lampu yang ada di rumah teman-teman semua, itu dimatikan atau dinyalakan melalui HP, itu bisa menggunakan Internet of Things. Nah, selanjutnya tadi kan cukup mengenai apa sih pengaplikasian terhadap bahasa Python dan Java ini. Nah, setelah sudah jelas, nah karir seperti apa yang tadi bisa menampung, maksudnya yang berhubungan dengan pengaplikasian tadi. Membuat website itu karirnya seperti apa, terus membuat game itu karirnya seperti apa di masa depan tentunya. Arah karir atau career direction in future. So, jika kita bicara mengenai hal ini adalah sebuah pembicaraan yang paling penting menurut saya. Bukan paling penting, semuanya penting sih. Hanya saja ini adalah sesuatu yang dibutuhkan teman-teman yang sudah mau terjun ke dunia masyarakat ini, mau jadi apa gitu ya kan ya. Lanjut saja. Nah, ya ini adalah sebuah job masa depan ya, dan peluang-peluangnya. Ini adalah sebuah data yang menunjukkan di mana peningkatan dan penurunan dari job, atau singkatnya di mana ada job masuk, dan di sebelah kiri itu adalah yang yang saya lingkarin adalah job yang masuk, dan adalah job yang bakal turun dalam dunia era saat ini nantinya. Yang masuk habis ini setelah ini adalah data analis dan saintis. Ini adalah sebuah job yang sekarang sedang diperbincangkan dalam forum IT, data analis dan data saintis. Yang tadi masuk ke data analis yang saya sebutkan tadi. Nah, machine learning itu juga termasuk dalam kategori pekerjaan yang nomor 1 ini. Machine learning adalah suatu ilmu pokok yang dibutuhkan untuk data analis dan data saintis. Perusahaan membutuhkan pengambilan keputusan. Perusahaan ingin mengambil keputusan seperti apa, itu dibutuhkan seorang data analis atau saintis. Misalkan di saat ini penjualannya seperti ini, nah kira-kira kedepannya akan seperti apa. Nah, itu bisa dilakukan pemprediksian. Nah, ada nanti ilmu-ilmu dalam data saintis itu bisa memprediksi dengan menggunakan data history tentunya, dan ada dengan rasio atau kemungkinan yang tinggi, tapi tentu ini adalah sebuah prediksi yang berdasarkan data, namun ini bisa dibuat atau dijadikan sebagai pengambilan keputusan akan seperti apa ke depannya. Ini sangat membantu untuk CEO, untuk perusahaan, untuk siapapun yang berkecimpung dalam dunia data, yang membutuhkan data. Yang kedua, AI and Machine Learning Specialist. Nah, tadi kita bicara mengenai saintis, itu ada machine learning. Nah, ini machine learning-nya spesialis. Dia ini machine learning yang khusus gitu ya kan ya. AI. Kita tahulah seperti apa AI sekarang ini. Kalau kita sudah paham mengenai AI, wah, siapa yang nggak mau merekrut Anda gitu ya kan. Big data spesialis, data besar, perbankan data, namanya adalah big data besar ya kan. Nah, ini adalah data yang tiap hari update. Nah, ini adalah sebuah data yang dibutuhkan. Contoh data yang tiap hari update itu adalah data pemilihan KPU mungkin ya, yang kemarin tuh. Data masuk suara itu juga termasuk big data, cuman hanya saja ya seperti itu. Contohnya seperti itu, kurang lebih. Kemudian dan lain sebagainya. Nah, kita sudah mengetahui, dari sini aja kita udah memiliki gambarannya yang sangat jelas itu ya kan ya, memiliki. Sadar gak sih kalau misalkan dari ke-15 pekerjaan ini, contoh dari implementasi dua bahasa tadi itu
masuk dalam prospek karir terbesar, 3 terbesar. Di bawahnya juga ada lagi sebenarnya, itu masih banyak. Hanya saja 3 terbesar aja sudah diduduki oleh yang tadi kita bahas, yaitu bisa dipelajari dari bahasa Java dan bahasa Python. Peluangnya kedua bahasa itu membuka peluang yang sangat besar jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, bisa mengaplikasikannya dengan tepat, dan kemudian membawa jalur ilmu kita ke ranah yang benar. Itu akan menjadi sebuah pertolongan yang sangat luar biasa bagi Anda ke depannya. Nah, itu adalah sebuah contoh data dari bagaimana prospek karir masa depan yang akan dibutuhkan. Nah, di sebelah kanan adalah sebuah pekerjaan manual ya, yang akan digantikan tentunya. Lanjut, the end. Nah, mungkin sampai sini saja pokok pembahasan kita, diskusi, sharing, apapun lah. Tentunya yang namanya pertemuan pasti akan ada perpisahan. Nah, sampai sini saja mungkin bisa teman-teman setelah ini membuat langkah baru, membuat langkah yang tepat ke depannya berdasarkan pemahaman-pemahaman yang sudah kita bekali dalam pembelajaran kita atau sharing hari ini, agar menjadi sebuah pengambilan keputusan untuk teman-teman akan melanjutkan seperti apa ke depannya. Ini adalah sebuah gambaran yang berdasarkan perspektif saya dan data-data yang saya ambil. Kemudian ini semoga membantu teman-teman semuanya ya. Dan tentunya mungkin akhir kata dari saya, terima kasih telah menyimak dengan baik dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada sedikit keuletan kata, namun mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali